Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Suatu hari, Abu Nawas membeli seekor domba dengan bulu yang sangat indah. Meski begitu, ia tidak terlalu memperdulikannya. Baginya, domba itu hanyalah hewan ternak biasa. Dan tujuan ia membeli domba itu tidak lebih dari untuk disembelih dan dagingnya dijadikan hidangan. Hingga pada suatu hari di alun-alun kota Baghdad ada kontes perlombaan domba sehat. Siapa saja yang dombanya paling sehat akan menjadi pemenang dan berhak mendapatkan hadiah uang. Tanpa rencana serius, Abu Nawas pun iseng mengikuti lomba tersebut. Tak disangka dombanya keluar menjadi pemenang. Sebagai juara, Abu Nawas berhak mendapatkan hadiah sebesar 50 dinar dalam bentuk 5 koin, masing-masing bernilai 10 dinar. Namun saat penyerahan hadiah, tiba-tiba koin tersebut terjatuh dan langsung dimakan oleh si domba. Melihat kejadian itu, Abu Nawas menjadi emosi dan khawatir. Aku menyesal ikut lomba ini. Jangan-jangan dombaku bisa mati gara-gara menelan koin-koin itu, gumam Abu Nawas dengan gusar. Satu panitia yang melihat kepanikan mencoba menenangkannya. Tenang Tuan Abu, uangnya bisa dikeluarkan, tidak perlu panik Tuan, kata panitia. Oh ya, bagaimana caranya? Tanya Abu Nawas. Panitia itu pun menjawab, berikan domba itu kopi Tuan, lalu tepuk-tepuk pantatnya. Nanti uangnya akan keluar dari mulutnya. Awalnya Abu Nawas merasa ragu. Saran itu terdengar aneh dan tidak masuk akal. Tapi karena penasaran, ia pun memutuskan untuk mencobanya. Dalam perjalanan pulang, ia mampir ke warung kopi langganannya. Di sana, ia bertemu dengan Abu Jahil yang sedang duduk santai sambil menyeruput secangkir kopi. Abu Nawas pun segera memesan kopi dan meminumkannya ke domba tersebut. Lalu ia mulai menepuk pantat domba dan ajaib, dari mulut si domba keluar 1 koin 10 dinar. Melihat hal itu, Abu Nawas makin bersemangat. Ia menepuk pantat domba lagi, dan untuk kedua kalinya 1 koin 10 dinar keluar dari mulut si domba. Abu Jahil yang menyaksikan kejadian itu mulai tertarik. Pada tepukan ketiga, 1 koin keluar lagi. Melihat hal itu, Abu Jahil makin takjub. Luar biasa domba Abu Nawas. Sekali tepuk bisa mengeluarkan uang dan nominalnya tidak sedikit lagi, pikir Abu Jahil. Karena tergiur, muncul niat di benaknya untuk membeli domba tersebut. Hei Abu Nawas, aku ingin membeli dombamu, kata Abu Jahil. Ah tidak Abu Jahil, aku tidak akan menjualnya, jawab Abu Nawas dengan tegas. Bagaimana kalau aku beli dengan harga 50 dinar, bujuk Abu Jahil. Sudah kubilang Abu Jahil, aku tidak akan menjualnya, balas Abu Nawas sambil terus menepuk pantat domba. Dan pada tepukan keempat, koin keempat keluar lagi. Kini hanya tersisa 1 koin 10 dinar terakhir di dalam perut domba. Ketika Abu Nawas hendak menepuk domba itu sekali lagi, Abu Jahil tiba-tiba menahan tangannya. Tunggu dulu Abu Nawas, bagaimana kalau aku beli dengan harga 100 dinar? Abu Nawas terkejut mendengar tawaran itu. Ia merasa aneh, kenapa Abu Jahil mau membayar semahal itu untuk seekor domba? Apa kau serius? Tanya Abu Nawas. Tentu saja aku serius Abu Nawas, jawab Abu Jahil dengan penuh antusias. Baiklah, kita sepakat ya Abu Nawas. Abu Nawas pun menerima pembayaran 100 dinar. Dan Abu Jahil pun membawa pulang dombanya dengan penuh semangat. Dan dalam perjalanan pulang, Abu Jahil iseng menepuk pantat domba itu. Dan benar saja, koin terakhir keluar dari mulut si domba. Luar biasa domba ini, aku akan menjadi orang kaya,
seru Abu Jahil dengan penuh kegembiraan. Namun keesokan harinya tersiar kabar bahwa Abu Jahil dipenjara karena ketahuan menyiksa dombanya. Ia memukuli pantat domba itu terus-menerus hingga dombanya mati. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon besar di pasar desa, menikmati suasana ramai dan hiruk-pikuk orang berjualan. Namun suasana mendadak berubah ketika terdengar teriakan histeris dari ujung pasar. "Lari, angsa itu datang lagi!" teriak seorang pedagang sayur sambil berlari pontang-panting, diikuti beberapa orang lain yang kabur menyelamatkan diri. Abu Nawas penasaran dan melihat seekor angsa besar berlari dengan kecepatan luar biasa mengejar siapa saja yang lewat. Setiap kali angsa itu mendekat, orang-orang panik dan melompat ke samping. Bahkan seekor kucing pun ikut melarikan diri. Seorang pedagang mendekati Abu Nawas dengan terengah-engah. "Abu Nawas, tolonglah. Angsa ini benar-benar membuat pasar kacau. Tiap hari dia mengejar orang tanpa alasan jelas. Kami tidak tahu harus berbuat apa." Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri. "Jangan khawatir, aku akan mengurus angsa itu. Tetapi aku membutuhkan beberapa benda." Para pedagang antusias dan segera mengumpulkan barang-barang yang diminta oleh Abu Nawas. Seutas tali panjang, sebuah keranjang besar, dan sekeranjang jagung. Abu Nawas membawa barang-barang itu ke tengah pasar dan berdiri di depan angsa yang sedang mengibas-ngibas sayapnya dengan galak. Dengan tenang, Abu Nawas melemparkan beberapa butir jagung ke tanah. Angsa yang ternyata sangat rakus langsung berhenti mengejar orang dan mendekati jagung. "Bagus," gumam Abu Nawas. Saat angsa asik mematuk jagung, Abu Nawas meletakkan lebih banyak jagung dalam pola melingkar yang semakin lama semakin kecil. Angsa tanpa sadar terus mengikuti pola itu hingga akhirnya berada di dalam lingkaran kecil. Dengan cekatan Abu Nawas menjatuhkan keranjang besar di atas angsa itu. Semua orang di pasar bersorak gembira melihat angsa yang akhirnya tertangkap. Tiba-tiba terdengar suara dari balik keranjang. "Abu Nawas, apa-apaan ini? Aku cuma bercanda." Semua orang terkejut. Ternyata angsa itu milik seorang bangsawan yang sedang menyamar untuk menguji keberanian warga desa. Bangsawan itu melepas penyamarannya, tertawa keras, dan memuji kecerdikan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau tidak hanya menangkap angsa, tetapi juga menyelamatkan pasar dari kekacauan. Aku kagum padamu." Abu Nawas membungkuk sopan, lalu berkata dengan senyum lebar, "Yang mulia, jika ingin bercanda, lain kali pilihlah cara yang tidak membuat warga ketakutan." Pasar kembali tenang dan Abu Nawas seperti biasa pulang dengan membawa cerita baru yang membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Kisah selanjutnya. Suatu hari di pasar Baghdad, Abu Nawas melihat seorang tukang ramal dikelilingi banyak orang. Dengan percaya diri, tukang ramal itu berkata, "Aku bisa membaca masa depan siapa saja. Serahkan 1 dirham dan aku akan memberitahu nasibmu." Abu Nawas yang terkenal cerdik tidak melewatkan kesempatan ini. Ia mendekati tukang ramal dengan senyum khasnya dan berkata, "Wahai peramal, aku ingin tahu tentang masa depanku. Apakah aku akan menjadi kaya raya?" Tukang ramal itu menutup matanya dan berkata dengan penuh keyakinan,
aku melihat keberuntungan besar menghampirimu. Kau akan mendapatkan harta yang melimpah dalam waktu yang dekat." Abu Nawas mengangguk kecil dan bertanya, "Wahai peramal hebat, jika kau tahu masa depan, tentu kau tahu masa lalu. Katakan, apa yang aku lakukan kemarin?" Tukang ramal terdiam sejenak, lalu menjawab, "Kemarin kau pasti sedang menghadiri acara penting." Abu Nawas tertawa keras dan berkata, "Kemarin aku tidur sepanjang hari di rumah." Abu Nawas melanjutkan, "Sepertinya kau hanya mengarang cerita, Tuan." Kerumunan mulai tergelak, tapi tukang ramal itu tidak menyerah begitu saja. Kemudian ia berkata, "Kalau begitu beri aku 1 dirham lagi, dan aku akan memberitahumu sesuatu yang lebih akurat." Abu Nawas tersenyum licik. Ia mengeluarkan segenggam dirham dan bertanya, "Kalau kau benar-benar peramal, katakan di mana aku menyembunyikan dirham-dirham ini setelah ini." Tukang ramal itu tampak gugup, tapi ia menjawab dengan yakin, "Kau menyembunyikannya di dalam saku, bukan?" Abu Nawas lalu dengan cepat menyembunyikan semua dirhamnya di dalam kopiah di kepalanya. "Salah lagi, wahai peramal. Aku menyembunyikannya di sini," katanya sambil menunjuk kepalanya. Kerumunan pun tertawa terbahak-bahak. Tukang ramal itu mulai kehilangan wibawa, tetapi masih mencoba untuk mempertahankan harga dirinya. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia berpura-pura serius dan berkata, "Tunggu sebentar. Jika kau benar-benar peramal, katakan padaku, apa yang akan terjadi 5 menit lagi?" Tukang ramal berkata, "5 menit lagi kau akan menyesal karena telah meragukanku." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baiklah, coba kita lihat." Tiba-tiba dari arah belakang, seekor kambing liar berlari menerjang tukang ramal, membuatnya jatuh tersungkur. Kambing itu kemudian mengambil sorban tukang ramal dan melarikan diri. Kerumunan tertawa terpingkal-pingkal melihat kejadian itu. Sementara Abu Nawas berkata dengan santai, "Ternyata kau salah lagi, wahai peramal. Kali ini aku tidak menyesal. Aku senang telah menyaksikan hiburan gratis." Tukang ramal itu akhirnya kabur dengan malu. Sementara Abu Nawas pergi dengan puas, meninggalkan semua orang dalam tawa riuh. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Ia menikmati suasana hiruk-pikuk di sana, sampai langkahnya terhenti oleh seorang saudagar kaya yang terkenal serakah. Saudagar itu menghampiri Abu Nawas sambil tersenyum sinis. "Hai Abu Nawas," sapanya. "Aku dengar kau punya banyak akal untuk mendapatkan uang. Apakah kau punya trik baru untuk membuatku lebih kaya lagi?" tanyanya dengan nada meremehkan. Abu Nawas hanya tersenyum kecil. "Oh, tentu saja Tuan Saudagar," jawabnya. "Aku bahkan bisa menjual sebuah bangunan yang sangat besar, mewah, dan tak ternilai harganya kepada Anda. Bangunan ini akan membuat Anda dihormati semua orang." Mata saudagar itu langsung berbinar. "Bangunan seperti itu di mana letaknya? Cepat tunjukkan padaku, dan aku akan membelinya berapapun harganya." Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. "Ikut denganku sekarang juga ke pusat kota. Anda akan melihatnya sendiri." Tanpa pikir panjang, saudagar itu mengikuti Abu Nawas ke tengah kota. Sesampainya di sana, mereka berdiri di depan sebuah masjid besar yang megah. "Ini dia," kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri. "Masjid ini adalah bangunan paling indah di kota. Setiap hari ratusan orang datang ke sini. Jika Anda memilikinya, semua orang akan menghormati Anda.
Saudagar itu memandangi masjid dengan penuh kekaguman. "Benar juga," gumamnya. "Masjid ini besar, kokoh, dan selalu ramai. Kalau aku memilikinya, aku pasti akan menjadi orang yang paling disegani di kota ini." Abu Nawas tersenyum licik. "Baiklah kalau begitu. Masjid ini kuberikan padamu seharga 100 keping emas." Tanpa pikir panjang, saudagar itu menyerahkan 100 keping emas kepada Abu Nawas. Setelah menerima uangnya, Abu Nawas segera pergi sambil menahan tawa. Keesokan harinya, saudagar itu kembali ke masjid dengan penuh kebanggaan. Ia berpikir untuk mulai menarik sewa dari orang-orang yang datang. Namun, ketika ia menyatakan kepemilikannya atas masjid, orang-orang di sana langsung marah. "Apa maksudmu mengaku-ngaku masjid ini milikmu? Ini rumah ibadah, bukan milik pribadi," seru mereka. Saudagar itu kebingungan dan merasa dipermalukan. Ia segera berlari mencari Abu Nawas untuk meminta penjelasan. Saat menemukannya, saudagar itu langsung memarahi Abu Nawas. "Kau menipuku, Abu Nawas. Kau menjual masjid yang bukan milikmu." Namun Abu Nawas tetap tenang. "Tuan saudagar, aku tidak pernah menipu Anda. Bukankah sudah kukatakan bahwa ini bangunan yang tak ternilai harganya dan dihormati oleh semua orang? Anda sendiri yang salah memahami. Lagi pula, masjid adalah rumah ibadah, bukan untuk diperjualbelikan." Saudagar itu terdiam, sadar bahwa keserakahan telah mempermalukannya di depan orang-orang. Sementara itu, para penduduk yang mendengarkan kisah ini tertawa terbahak-bahak, mengagumi kecerdasan Abu Nawas. Dan dari kejadian ini, saudagar itu pun akhirnya belajar satu hal penting: keserakahan hanya akan membawa kerugian. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan melewati sebuah hutan untuk mencari kayu bakar. Ia menikmati pemandangan dan suara burung-burung yang berkicau. Namun, tanpa ia sadari, kakinya terperosok dalam sebuah lubang besar yang tampak seperti gua. Abu Nawas mencoba memanjat keluar, tetapi lubang itu terlalu licin dan dalam. Tiba-tiba muncul sesosok jin besar dengan wajah yang menyeramkan dan suara menggelegar. "Siapa yang berani mengganggu tempat peristirahatan kami?" bentak si jin. Abu Nawas meskipun takut tetap berusaha menjaga ketenangannya. Dengan nada sopan ia berkata, "Aku tidak sengaja masuk ke sini, wahai jin. Aku hanyalah manusia biasa yang tersesat." Jin itu tertawa terbahak-bahak. "Manusia, kau pikir aku akan percaya begitu saja? Kau pasti mata-mata yang dikirim oleh manusia untuk mencuri harta karun di guaku." Abu Nawas menggeleng dengan cepat. "Aku tidak tahu menahu soal harta karun. Aku hanya ingin pulang ke rumahku." Namun jin itu tetap tidak percaya. "Baiklah manusia kecil, aku akan menyandramu di sini, kecuali kau bisa mengalahkan aku dalam sebuah tantangan. Dan jika aku menang, kau akan membebaskanku?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja, tapi jika kau kalah, aku akan menjadikanmu budakku selamanya," jawab jin itu dengan tawa jahat. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu dengan penuh percaya diri dia berkata, "Baiklah, apa tantangannya?" Jin itu mengeluarkan sebuah kendi besar yang terbuat dari emas. Isi kendi ini sampai penuh dengan air menggunakan daun pohon. Abu Nawas menatap kendi itu dan berpikir dengan keras. Tugas ini tampaknya mustahil dilakukan, tapi ia tidak ingin menyerah begitu saja. Ia mengambil daun dari pohon terdekat,
mencelupkannya ke sungai kecil di gua itu dan memeras airnya ke dalam kendi. Jin itu tertawa terbahak-bahak melihat Abu Nawas bekerja keras. "Manusia bodoh, sampai kapanpun kau tidak akan bisa memenuhi kendi itu dengan cara seperti itu." Abu Nawas tersenyum kecil. "Wahai jin, kau mengatakan bahwa aku harus mengisi kendi ini sampai penuh dengan air menggunakan daun pohon, bukan?" "Benar sekali," jawab jin itu dengan penuh percaya diri. Abu Nawas mengambil daun lagi. Kali ini ia mengangkat kendi dan menutupi mulut kendi dengan daun tersebut. Nah, sekarang kendi ini sudah penuh dengan air. Air ini tidak bisa keluar akibat daun yang menutupinya. Jin itu terdiam, menyadari kecerdikan Abu Nawas. Ia tidak menyangka manusia ini bisa memutarbalikkan logika tantangannya. Dengan kesal, jin itu pun mengakui kekalahannya. "Baiklah manusia licik, kau menang kali ini. Aku akan membebaskanmu." Setelah jin membebaskan Abu Nawas, ia pun bersiap pergi meninggalkan gua. Namun, Abu Nawas tiba-tiba berhenti di depan pintu keluar dan menatap jin itu dengan pandangan serius. "Wahai jin, kau pikir masalah ini selesai begitu saja?" kata Abu Nawas dengan nada tegas. Jin itu terkejut. "Apa maksudmu? Bukankah aku sudah membebaskanmu?" Abu Nawas tersenyum licik. "Tadi kau menuduhku sebagai pencuri harta karun dan hampir menjadikanku budakmu selamanya. Itu fitnah yang tidak bisa dimaafkan begitu saja. Sekarang, gantian kau yang harus membuktikan dirimu." Jin itu bingung, tetapi ia juga takut melanggar janji. "Baiklah, apa yang kau ingin aku lakukan?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku ingin kau berjanji untuk tidak mengganggu manusia lagi. Jika tidak, aku akan melaporkan tempat ini kepada semua jin lain sebagai gua yang dihuni jin penakut." Wajah jin itu memerah. "Tapi jika kau tetap mengganggu manusia, aku akan menyebarkan cerita bahwa kau kalah dari seorang manusia yang hanya menggunakan daun pohon," kata Abu Nawas sambil tersenyum mengejek. Jin itu panik, membayangkan reputasinya hancur. Akhirnya, ia mengangkat tangannya. "Baiklah, aku berjanji untuk tidak mengganggu manusia lagi. Dan sebagai tanda penghormatan, aku akan memberimu hadiah." Dengan kekuatan sihirnya, jin itu mengeluarkan sebuah pundi-pundi kecil yang berisi koin emas. "Bawa ini sebagai tanda damai di antara kita." Abu Nawas menerimanya dengan senang hati. "Baiklah, aku maafkan kau. Tapi ingat, jika aku mendengar kabar kau berbuat jahat lagi, aku akan kembali dengan tantangan yang lebih sulit." Jin itu mengangguk dengan penuh rasa hormat. Sementara Abu Nawas keluar dari gua dengan senyum kemenangan. Setibanya di rumah, ia menceritakan kejadian tersebut kepada para tetangganya. Tentu saja, kisah ini membuat mereka tertawa dan kagum. Namun, Abu Nawas menyimpan satu rahasia. Ia tidak pernah berniat memberitahu jin lain soal gua itu karena ia tahu bahwa jin tersebut sudah cukup ketakutan untuk belajar menjadi lebih baik. Dan begitulah, Abu Nawas tidak hanya pulang dengan selamat, tetapi juga dengan harta dan sebuah kemenangan yang penuh kecerdikan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, raja mendengar kabar tentang seorang ulama di negeri seberang yang melakukan tapa rendang. Ulama itu duduk merendam dirinya di sungai selama berhari-hari demi mendapatkan pencerahan. Mendengar hal itu, raja sangat terkesan dan ingin membuktikan apakah ada di kerajaannya yang bisa melakukan hal yang serupa. Tentu saja, orang yang langsung terlintas di pikiran raja adalah Abu Nawas. Ia pun memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata raja dengan nada serius, "aku mendengar ulama di negeri seberang bertapa dengan cara merendam diri di sungai. Aku ingin kau melakukan hal yang sama. Buktikan bahwa
kau juga bisa mencapai pencerahan seperti dia." Mendengar perintah raja, Abu Nawas berpikir keras. Perintah ini tidak biasa, bahkan bisa dibilang berat. Tapi seperti biasa, akalnya yang cerdik sudah mulai bekerja. Dengan wajah tenang, ia menjawab, "Baik tuanku, hamba akan melaksanakan perintah ini dengan sepenuh hati. Besok pagi, hamba akan bertapa di sungai." Keesokan paginya, Abu Nawas berangkat ke sungai dengan ditemani beberapa pengawal raja. Mereka bertugas memastikan Abu Nawas benar-benar menjalankan tapa rendam. Namun, Abu Nawas yang cerdik sudah punya rencana. Sesampainya di tepi sungai, Abu Nawas menyiapkan tikar, secangkir teh hangat, dan beberapa cemilan. Pengawal yang melihat itu langsung kebingungan. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Bukankah kau harus masuk ke dalam air untuk bertapa?" tanya salah satu pengawal. Dengan senyum tenang, Abu Nawas menjawab, "Tenang saja, aku tahu apa yang kulakukan." Ia lalu menggulung celananya hingga lutut, berjalan ke tepi sungai, dan duduk santai di atas batu besar yang ada di sana. Kakinya hanya sedikit menyentuh air, sementara ia menyeruput teh hangat dan menikmati cemilannya. Melihat itu, para pengawal semakin bingung. "Abu Nawas, ini bukan tapa rendam. Kau harus masuk ke dalam air, bukan duduk santai seperti ini." Namun, Abu Nawas tetap tenang. Dengan nada bijak, ia berkata, "Kalian tidak memahami esensinya. Yang penting adalah hatiku yang tenggelam dalam kedalaman makna sungai ini, bukan tubuhku. Jika hatiku sudah terhubung dengan air, itu berarti seluruh jiwa dan ragaku sudah berendam." Para pengawal terdiam. Mereka tidak tahu harus membantah bagaimana. Logika Abu Nawas memang sulit dipatahkan. Setelah beberapa jam, Abu Nawas kembali ke istana untuk melapor kepada raja. "Tuanku," kata Abu Nawas dengan wajah penuh kebijaksanaan, "hamba sudah melaksanakan tapa rendam seperti yang Tuan perintahkan." Raja penasaran. "Bagaimana perasaanmu setelah bertapa, Abu Nawas? Apakah kau mendapatkan pencerahan?" Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menjawab, "Tentu tuanku, hamba menyadari sesuatu yang luar biasa. Pencerahan sejati tidak memerlukan seluruh tubuh tenggelam di air. Cukup dengan merendam kaki, minum teh hangat, dan merenung, hati hamba sudah menyatu dengan alam." Awalnya raja hendak marah karena merasa Abu Nawas tidak sungguh-sungguh. Namun, mendengar jawaban itu, raja justru tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara unik untuk keluar dari situasi sulit. Baiklah, aku puas dengan tapa rendammu," ujar raja sambil tersenyum. Abu Nawas pun tersenyum lebar, bangga karena sekali lagi ia berhasil menjalankan perintah raja dengan kecerdikannya. Kisah tapa rendam yang unik ini membuat seluruh istana tertawa dan mengagumi kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja terlihat termenung sendiri di taman kerajaan. Dikabarkan, ia sedang dilanda masalah yang membuatnya tidak bisa tidur. Namun, masalah yang dihadapinya hanya Baginda Raja sendiri yang tahu. Ia sengaja merahasiakannya dari orang-orang sekitar, baik kepada penasihat istana maupun Abu Nawas selaku sahabat tempatnya berkeluh kesah. Ingin rasanya Baginda Raja melupakan masalah yang menimpanya. Kalaupun bisa lari menghindar, tentulah ia akan melakukannya. Tapi kenyataannya, permasalahan yang dihadapinya terasa seperti mengikutinya kemanapun Baginda Raja pergi. Sejak saat itu, Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri. Kemudian, penasihat istana mendekati Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, hamba perhatikan belakangan ini
Paduka terlihat murung. Hamba khawatir Paduka nanti akan jatuh sakit. Apakah ada sesuatu yang Paduka pikirkan? Tanya penasihat istana. Tidak ada apa-apa, aku baik-baik saja. Kamu urusi saja pekerjaanmu, jawab Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya. Penasihat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah yang besar. Dikarenakan Baginda Raja tidak mau berterus terang, penasihat istana tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang dihadapinya. Makin hari sikap Baginda semakin tertutup. Bahkan kini enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana menjadi sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Makin hari Baginda terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja nanti jatuh sakit, kata salah satu seorang menteri. Iya betul, aku juga cemas melihat sikap Baginda Raja belakangan ini. Aku sudah coba memujuknya supaya mau menceritakan masalah yang dialaminya, tapi beliau malah memalingkan wajah, beber penasihat istana. Saya ada saran. Bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Ia tahu solusinya, ujar salah satu menterinya. Nah, iya, saya setuju dengan saran tersebut, balas menteri yang lainnya. Maka beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas sempat terkejut karena biasanya yang diutus Baginda Raja adalah prajurit istana. Kenapa kalian yang datang? Tanya Abu Nawas. Kami kesini bukan diutus Baginda Raja, tapi atas kemauan sendiri, jawab para menteri istana. Kemudian para menteri ini memberitahu Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja. Kami semua sudah berusaha memberi perhatian, tapi Baginda Raja selalu menutup diri, kata salah satu menterinya. Oh begitu, aku akan coba menghiburnya. Mari kita ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ia lalu bercerita kisah-kisah jenaka di hadapan Baginda Raja, berharap bisa terhibur dan tertawa. Tapi ternyata tidak ada reaksi apapun. Baginda Raja hanya terdiam, malah meninggalkan Abu Nawas lalu masuk ke kamarnya. Selepas Baginda Raja pergi, para menteri segera menghampiri Abu Nawas. Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan, ucap mereka. Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan aku pulang dulu. Aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini, ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang. Esok harinya, Abu Nawas pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Wahai kalian, apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum?" Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang yang ada di sana heran. Salah satu dari mereka lalu menjawab, "Mana mungkin bisa? Itu perkara yang mustahil." Dengan lantang, Abu Nawas juga membalas, "Tidak ada perkara yang mustahil. Jangankan aku, anak kecil pun bisa," jawab Abu Nawas. "Kalau kamu memang bisa, tunjukkanlah kepada kami," pinta mereka. "Maaf kawan-kawan, sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila di hadapan Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya. Setiap ada keramaian orang ataupun perkumpulan, Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke dalam lubang jarum sampai juga hingga telinga Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja tidak terlalu memperdulikannya, tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada dirinya. Maka diperintahkan beberapa pengawal istana memanggil Abu Nawas. "Maaf Tuan Abu, Anda diperintah Paduka untuk datang ke istana,"
ucap seorang prajurit. "Benarkah?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Tuan Abu Nawas," jawab sang prajurit. "Rencanaku akhirnya berhasil," pikir Abu Nawas. "Oh ya, bagaimana kondisi Baginda Raja?" tanya Abu Nawas lagi. "Ya begitulah Tuan Abu Nawas. Baginda Raja masih sering mengurung diri dan masih sering tampak termenung," jawab salah satu prajurit. "Baiklah, aku akan ke sana sekarang," balas Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas sampai ke istana menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kamu bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum. Kamu bersedia membuktikannya di hadapanku? Benarkah itu?" tanya Baginda Raja. "Itu benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Bagaimana mungkin? Aku rasa itu perkara yang mustahil," balas Baginda Raja. "Ampun Paduka, di dunia ini tidak ada yang mustahil," ujar Abu Nawas. "Baiklah, sekarang coba kau buktikan," perintah Baginda Raja. "Caranya mudah Paduka. Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu, kita bisa memasukkannya dengan mudah. Bahkan anak kecil pun bisa," jawab Abu Nawas. "Kalau caranya seperti itu, semua orang bisa melakukannya Abu Nawas. Berarti kau telah menipu semua orang, termasuk aku," ucap Baginda Raja. "Hamba tidak pernah menipu siapapun Paduka, dan hamba juga tidak pernah menipu Paduka. Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum yang hamba maksud adalah jarum yang kecil," balas Abu Nawas. "Iya, itu benar. Tapi apa maksud dari pernyataan itu?" tanya Baginda Raja. "Hamba hanya ingin mengatakan Paduka, ada hikmah dari pernyataan ini," jawab Abu Nawas. "Hikmah? Hikmah dari mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya kalau hamba bisa memasukkan unta ke dalam jarum? Tapi setelah hamba jelaskan, Baginda Raja baru mempercayai. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi Paduka. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita akan lebih luas saat menghadapinya. Maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke dalam lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya, pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti. Dan akhirnya masalah yang kita anggap mustahil di atas menjadi mudah dan ringan untuk dijalani. Bagaimana kita akan bisa menang bila kita mengatasi masalah dengan hati yang sempit?" tutur Abu Nawas. Seketika Baginda Raja terdiam. Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak berapa lama, Baginda Raja pun berkata, "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkanku. Selama ini aku memang dilanda masalah dan hatiku sempit untuk menghadapinya, sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu," ujar Baginda Raja. Sejak kejadian itu, kini Baginda Raja mulai terlihat ceria. Ia tak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.